Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kampus IT. Ini merupakan video kedua untuk seri tutorial pengembangan web, yang mana pada video kedua ini kita akan fokus bagaimana cara membuat proyek sistem berbasis web. Oke teman-teman, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Oke, yang pertama yang perlu teman-teman siapkan adalah mengaktifkan exam ya teman-teman. Jadi exam yang sudah teman-teman install sebelumnya, yang sudah kalian install sebelumnya, yang sudah kalian pasang, silahkan diaktifkan untuk Apache Web Server-nya ya teman-teman. Jadi untuk sementara, karena kita tidak terhubung ke database, kita hanya cukup mengaktifkan Apache Web Server-nya terlebih dahulu. Nah, untuk teman-teman pengguna Windows, silakan teman-teman lakukan searching apakah di sana ada exam panelnya atau tidak ada. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak menemukan exam panelnya atau aplikasi examnya, teman-teman bisa langsung masuk ke drive C atau drive D tempat teman-teman melakukan instalasi exam tersebut. Nah, biasanya di C ya teman-teman. Nah, kalau sudah teman-teman masuk di C, di drive C-nya, teman-teman cari folder yang namanya exam. Oke, kalau sudah menemukan folder yang namanya exam, teman-teman silahkan scroll ke bawah. Nah, di bawah itu ada file namanya adalah exam control. Oke, jadi nama filenya bukan folder ya, tapi file. Nama filenya ini adalah examcontrol.exe ya. Jadi teman-teman bisa eksekusi saja file tersebut, nanti dia akan menampilkan panelnya ya teman-teman. Nah, itu kalau misalkan teman-teman tidak menemukan aplikasinya di fitur searching yang ada di Windows ya, seperti itu. Nah, silakan diaktifkan untuk Apache Web Server-nya. Nah, di sini saya start saja dulu. Oke, jadi kalau sudah berubah berwarna hijau, artinya kita sudah menjalankan Apache Web Server-nya ya teman-teman. Nah, untuk membuat proyeknya, pastikan teman-teman membuat proyeknya itu di dalam directory atau di dalam folder yang namanya adalah htdocs. Oke, htdocs ini adanya di mana? Htdocs ini adanya di dalam folder exam. Nah, kalau teman-teman di Windows, teman-teman buka saja exam yang tadi yang ada di drive C atau di tempat teman-teman melakukan instalasi examnya, kalian buka saja folder exam tersebut, nanti akan ada htdocs ya. Kalau misalkan di Mac itu di application ya. Kalau saya buka examnya, nah ada nama directory atau folder htdocs seperti ini. Silakan teman-teman buka saja. Nah, disinilah tempat nanti kita akan membuat proyek kita ya teman-teman. Nah, biasanya proyek ini bentuknya itu adalah folder ya, kita sebut saja sebagai proyek. Jadi bentuknya itu adalah folder atau directory biasa, hanya saja di dalamnya nanti akan memuat sumber daya yang kita butuhkan atau resource ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa membuatnya dengan cara yang sederhana, misalkan tinggal new folder seperti ini saja, kemudian membuat namanya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan di sini saya buat wisata seperti ini saja, karena kita akan membangun sistem informasi objek wisata ya. Atau teman-teman bisa menggunakan nama yang lain. Nah, ini sewaktu-waktu bisa saja diubah ya, jadi teman-teman tidak perlu khawatir mengenai penamaan proyeknya ini. Kalau sudah di enter saja. Oke, ini adalah proyek kita. Kalau misalkan kita coba akses di web kita, di browser kita, teman-teman bisa membuka 127.0.0.1, ini adalah IP lokalnya, atau teman-teman juga bisa langsung mengakses DNS-nya dengan nama localhost ya, seperti ini juga bisa. Localhost. Nah, seperti ini juga bisa, atau menggunakan IP juga bisa ya teman-teman. Nah, kalau saya biasanya itu menggunakan IP-nya. Oke. Nah, setelah menuliskan IP-nya seperti ini, pastikan teman-teman menambahkan slice. Oke, ini pemisah ya antara IP-nya dengan nama proyeknya nanti. Kemudian kita tambahkan nama proyeknya. Oke, nama proyeknya di sini adalah wisata, sehingga di sini saya tuliskan wisata. Oke, kalau sudah saya enter saja. Nah, ini adalah proyek kita. Oke, teman-teman, ini adalah hasil tampilan dari proyek yang sudah kita buat sebelumnya. Hanya saja di sini masih belum ada file-filenya ya, belum ada resource-nya. Oke, misalkan nanti saya akan menambahkan satu buah file.
Caranya seperti apa? Teman-teman bisa tinggal drag and drop saja. Jadi proyek kita drag and drop ke arah mana? Ke arah VS Code-nya atau di text editornya ya teman-teman. Sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan teman-teman pakai Sublime, silahkan di drag and drop ke Sublime-nya. Atau juga atau bisa juga teman-teman menggunakan fitur yang ada di text editornya ini, bisa file kemudian open. Nanti tinggal teman-teman buka yang ada di application ya. Kemudian kita buka examnya, tempat kita menyimpan proyek kita ya teman-teman, di htdocs. Kemudian kita buka saja wisata. Oke, tinggal di open. Nah, seperti ini juga bisa. Atau dengan menggunakan drag and drop seperti tadi juga bisa. Jadi saya rasa lebih cepat dengan menggunakan drag and drop ya teman-teman. Oke, silakan dipilih mau menggunakan cara yang seperti apa. Nah, saya akan menambahkan file yang nanti file ini akan kita eksekusi di browsernya ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan icon yang ada di sini. Atau kalau menggunakan text editor lain bisa menggunakan file kemudian new file seperti itu. Kalau saya menggunakan VS Code tinggal saya tambahkan saja. Oke, untuk file yang pertama saya berikan namanya adalah index.php. Jadi index ini adalah file pertama kali yang akan dieksekusi oleh browser ya teman-teman. Jadi browser nanti pertama kali akan mengeksekusi file dengan nama index.php ini. Oke, misalkan saya buat saja index.php seperti ini. Nah, ini adalah file dengan extension PHP ya teman-teman. Misalkan di sini saya akan membuat struktur HTML-nya dulu. Saya menggunakan shift kemudian angka 1. Jadilah dia tanda seru ya. Kalau misalkan saya enter, dia akan menghasilkan struktur default HTML. Struktur HTML default-nya ya, seperti ini. Nah, teman-teman mungkin bisa mengubah title-nya. Title-nya nanti akan ditampilkan di bagian ini. Oke, akan ditampilkan di bagian tab-nya ini ya. Kalau misalkan saya ubah menjadi seperti ini misalkan. Sistem informasi objek wisata. Oke, kalau saya save, kemudian ini saya reload, nah dia akan menampilkan file index tersebut. Jadi di sini kosong ya. Kenapa kosong? Karena di sini belum ada apa-apa. Di dalam bodinya belum ada tag-tag ataupun string yang saya tambahkan ya teman-teman. Sehingga di kontennya ini tidak ada yang ditampilkan. Nah, yang ditampilkan yang di mana? Yang ditampilkan adalah yang di bagian title-nya ini. Karena title-nya sudah saya ubah. Jadi, untuk tag title yang ada di head ini, bagian header-nya, itu akan ditampilkan di bagian tab-nya ini ya. Jadi ini sudah berubah sistem informasi objek wisata. Oke, misalkan kalau saya ingin menuliskan string di sini, misalkan saya menggunakan heading 1 misalkan. Halo semuanya. Seperti ini. Kalau saya reload, jadi untuk melihat hasilnya seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya, terlebih dahulu kita harus melakukan reload pada browser ini ya teman-teman. Kalau saya reload, nah di sini akan menampilkan string halo semuanya. Nah, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Seperti inilah cara untuk membuat proyek berbasis web ya. Jadi teman-teman pastikan membuat proyeknya itu di dalam folder htdocs yang ada di dalam folder exam. Oke, jadi ada folder exam, kemudian ada folder htdocs. Nah, membuat proyeknya itu di dalam folder htdocs. Jadi teman-teman tidak bisa bebas membuatnya itu di desktop ataupun di C ataupun di D ataupun di mana di directory lain ya teman-teman, tidak bebas. Kenapa? Karena kita menggunakan web servernya yaitu exam untuk menjalankan kode-kode program kita nantinya, sehingga kita membutuhkan atau menyesuaikan dengan aturan yang sudah ada seperti itu. Beda lagi halnya nanti kalau teman-teman menggunakan JavaScript ya. Kalau JavaScript itu tanpa perlu menggunakan web server itu sudah bisa. Jadi teman-teman bisa menjalankannya di desktop ataupun di drive lain ataupun di directory lain, itu bebas. Beda sekali dengan PHP ya teman-teman.
Oke, seperti itu. Saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini. Silahkan dibagikan ke teman-temannya jika video ini bermanfaat dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.